sama, bukan dijodohin, pasangannya dicariin sama paut yang dia di dalam situ kan mesti pautnya ketemu ada dua macam, yang dibenci sama dia, yang naikin emosi, sama burung yang rukun sama dia. Dari sekian banyak paut nanti di dalam koloni paut itu nanti akan ada dua jenis burung yang di situ. Ada yang dikejar-kejar, ada yang rukun sama dia. Oke, bertemu lagi dengan channel saya Agus saja. Jadi hari ini saya sudah bersama dengan Om Aris Excellent. Om Aris, jenengan selain jantan kan juga pernah mengolah namanya lobet betina ya Om Aris. Mungkin di sini kan jenengan ada yang tentang settingan betina itu yang untuk pembelajaran bareng itu seperti apa Om Aris? Kalau saya karena kebetulan awalnya belajarnya dari Haji Mansur sama siapa namanya Pak Remon ini yang pemilik Maharatu ya Om. Sistemnya Maharatu itu kan koloni paut, saya lebih seneng pakai koloni paut Om. Oh nggak. Tapi pakai glodok, kalau Pak Re nggak pakai glodok, pakai koloni besar itu. Kandang dua disambung, kandang kotak disambung. Kalau saya pakai paut banyak dikasih koloni kayak labet kampitos. Oh gitu. Berarti kandang kotak seperti kandang kotak ternak, ada glodoknya, ada playernya. Diisi paut berapa Om Aris? 3 sampai 5 banyak ya nggak apa-apa. Kalau misalkan dikejar-kejar itu nggak apa-apa Mas? Nggak apa-apa, yang penting selama malah bagus kalau saya bilang. Tapi dalam catatan betinanya harus sudah gacor dulu Om Aris. Ya betul. Berarti untuk penerapan seperti ini itu bisa juga dengan rekondisi seperti betina OP juga bisa nggak Om Aris? Bisa Om, bisa. Om Aris. Baik, ini semakin seru nih Om Aris. Nanti kita bentar Om Aris. Saya lanjut nyingkirin ini Om. Sepertinya ini ganggu suaranya Om. Baik Om Aris, kita lanjut Om Aris. Kalau untuk proses player betina jenengan kasih untul paut-paut itu pautnya usianya kira-kira lepas paut atau yang udah loloan Om? Enggak loloan Om, yang baru notol milet. Oh lepas paut berarti dalam arti. Bukan lepas paut Om, lepas paut itu berarti kan 5-6 bulan. Ini yang baru notol milet, sudah nggak diloloh tapi udah makan sendiri. Oh gitu Om Aris. Nah kalau lepas paut kan berarti lepas dari paut ke dewasa toh. Baik Om Aris. Itu untuk proses rawatan hariannya apa seperti itu Om Aris? Keluar penjemuran juga seperti itu atau jenengan tetap dicabut pasang Om Aris? Saya tak cabut Om, tapi cabutnya nggak sesering kalau apa namanya, kan karena betinanya sudah gacor dia dipasangin, jadi cabutnya nggak sesering itu. Tapi yang jelas kalau saya cabut langsung, kadang kalau nggak langsung bawa ke lapangan di pinggiran, atau cabut pengen ngelaras ya ngelaras di rumah berapa jam, 2 jam gitu, masukin lagi karena sudah gacor singgelan. Jadi langsung ngegas ke lapangan, biasanya di pinggiran udah enak, gantang jarak jauh. Itu ke lapangan jenengan bawa untulannya? Nah gini bedanya, ada 2 tipe betina. Kalau saya kan belum ngomongin sampai kontrak ya, karena masih gacor ya Om, kecuali dapat betinanya minoran ya. Itu ada 2 macam betina. Yang tipikal emosinya gampang tinggi, saya kasih paut untuk ngeredam emosinya yang lolo-loloan, jadi rukun. Tapi betina yang tipe birahinya tinggi, dia gampang ngembang, gampang tidur, tak bawa ke lapangannya sama paut yang dikejar-kejar, supaya emosinya yang naik, jadi ngimbangin birahinya. Itu kalau untuk misalkan lobet yang sering ngeleper atau bebek itu bisa nggak Om Aris penerapan seperti itu? Oh iya, kalau itu kan berarti birahi tinggi ya Om. Intinya di pemahaman kalau saya, jadi saya nggak bicara settingan, lihat karakter burung. Kalau untuk bebek-bebek itu saya biasanya cariin betina yang ngejar-ngejar, usahakan emosinya lebih tinggi daripada birahinya. Jadi ngejar-ngejar paut, dia fokusnya nggak ke birahi tapi ke emosi. Oh gitu Om Aris. Baik Om Aris, ini juga ada kemarin ada pertanyaan seperti ini Om Aris. Om Agus, ini kalau lobet saya kok gigitnya terlalu sakit, apa ini birahi atau birahi emosi gitu Om Aris? Kalau labet gigit sakit itu birahi.
kalau emosi itu keluarnya di ngetrek sama burung ya Om. Ya faktornya berlebih, nguak-nguak itu emosi. Kalau burung nyaman, emosinya sama birahinya enak, stabil, normal, hampir imbang, itu burungnya bunyinya enak. Kalau ketinggian birahinya emosinya sedengan, bagus, itu dia bunyinya enak tapi sama meremelek kalau ketinggian birahi. Kan konsepnya kalau mau buat burung semi itu birahi tinggi, emosinya lebih rendah daripada birahi. Kalau mau buat burung itu vektor gacor ya, atau mau dibilang konslet atau vektor gacor lah. Kalau saya bilang vektor gacor sih bukan konslet ya. Kalau konslet kan ada udah berubah ya Om. Biasanya saya emosinya yang tinggi, birahinya yang agak rendah. Maksudnya birahinya bagus tapi nggak terlalu tinggi. Tapi kalau burung mau dibuat konslet, rata-rata birahi sama emosi itu imbang. Tetap larinya ke konsep settingan konslet ya, birahi sama emosi berimbang. Sebenarnya kalau untuk contoh birahi emosi seperti apa sih Om Aris? Seperti ngwek-ngwek atau sing gampang gini, kalau settingan emosi kayak settingannya lah bercemplung, Ferguson gitu ya, itu kan settingan emosi. Kalau jadi dia lebih larinya ke fighter, bener-bener fighter gacor. Boleh mau nyalurinya pakai gigit, boleh sama, kadang kalau salah-salah kebablasan emosinya sama ngering burung itu. Tapi nanti habis ngering dia duduk nembak lagi gitu. Itu kan faktor gacor sih larinya. Tapi kalau burung semi itu kan emosinya, birahinya tinggi dan emosinya kan nggak begitu tinggi. Kalau ketemunya emosi tinggi dijodohin sama, bukan dijodohin, pasangannya dicariin sama paut yang dia di dalam situ kan mesti pautnya ketemu ada dua macam, yang dibenci sama dia, yang naikin emosi, sama burung yang rukun sama dia. Dari sekian banyak paut nanti di dalam koloni paut itu nanti akan ada dua jenis burung yang di situ. Ada yang dikejar-kejar, ada yang rukun sama dia. Nah itu fungsinya dua paut itu berbeda. Aku bilang itu ada fungsinya. Gitu. Baik, berarti kalau untuk settingan seperti ini Om Aris berarti jauh dari settingan single factor yang harus birahinya dituruni, direndahin, pakan direndahin, kan beda jauh ya Om Aris. Kalau untuk kedepannya apakah jenengan tetap seperti itu Om? Harus ganti, misalkan pautnya udah agak gede. Sebenarnya kalau dilihat rata-rata akhirnya endingnya tetap disetting sama jantan. Oh ngeten. Diblodok sama jantan. Tetap endingnya tetap kembali ke jantan. Yang lebih mudah. Menurut saya sama jantan, karena terakhir itu saya belajar, cuman saya belum praktek total ya Om. Masih sama jantan, yang saya ngalami itu sama paut aja, saya ngalami benar-benar sama paut. Waktu itu namanya sabu-sabu saya ngalami. Dikawin nggak apa-apa Om Aris? Apanya Om? Betinanya dikawin jantan nggak masalah? Kalau saya takut Om, karena dulu nggak ngalami sampai dikawin. Tapi kalau pengalaman yang anak langit beda lagi, tapi pakainya koloni besar sama burung dewasa, tapi kawin. Kawin malah enak. Tapi kalau yang khusus yang satunya itu, yang sabu-sabu itu nggak kawin Om. Baik Om Aris, kita potong dulu karena adzan Om Aris. Kita lanjut Om Aris. Om Aris, berarti untuk kedepannya jenengan untuk setting lovebird betina yang setelah diuntul dengan paut ini, kedepannya tetap dengan menggunakan pasangan jantan tetap nanti akhirnya kalau mengandung pakai jantan biasanya. Kalau sudah enak tinggal diganti pasangan, cari jantan yang cocok aja. Itu jenis sistem tempel atau tetap masukkan jadi satu dengan jadi satu? Nggak dikawin itu Om? Tinggal lihat cocok apa enggak. Kalau misalnya burungnya dikawin nggak enak ya cari jantan gestan. Oh gitu, tetap kembali ke gimana caranya biar si betina nggak dikawin gitu Om? Kalau memang dikawin dia jadi nggak enak loh. Oh ngeten. Kayak gitu tipikal loh. Baik Om Aris, ini terima kasih untuk masukannya Om Aris, karena waktu sudah begitu gelap. Saya juga masih perjalanan lumayan Om Aris. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta teman-teman lovebird-nya Om Aris. Semoga jenengan beserta tim Excellent BF beserta keluarga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum.